What the noise? Kembali lagi. Jet, oi. Apa kabar nih? Kita sebelumnya mau ngucapin dulu ya. Selamat Selamat untuk Ludisia. yang akan berangkat ke Wacken. Nah, kita nih bersama dengan Jin ya yang kemarin juga ikut di Wacken. Ya sama kayak gua nasibnya kita enggak Sama ya. Jerman. Satu sama. Skor satu sama. Yo. Di Jin ada David, ada Ciko, ada Emil, ada Azlan. Azlan. Ngomong David, diam-diam aja jari mulu. Jadi Masih sedih kayaknya dia. Si Awang masih sedih. Aduh, gua dapat info katanya dia nangis, Vin. Dari siapa tuh ya infonya ya? Infonya ring 1 lah pokoknya. jadi sebenarnya kekalahan itu Kalian itu sudah biasa. sudah biasa. Klarifikasi aja lah. Menang kalah itu sudah biasa. Biasa. Jadi nggak biasa kenapa Beb? Gak biasa. Perasaanmu kalah. gimana? Jadi nggak apa-apa lah menang kalah kan namanya juga. Yang Tetap penting support lah. ya partisipasinya ya kan, senang-senangnya. Tapi kalau bisa gimana? Bisa, tapi ya udahlah. Berangkatlah langsung lah ke Jerman. Iya nanti kami lagi ini nanya Ludisia juga. Kira-kira ada kopernya yang muat gitu kan? Ilegal ya. Tapi kan memang niatnya memang mau manggung aja ya kan. Emang udah niat kalah ya. Bau bukan kayak gitu juga. Nggak mikirin menang. Iya, memang pengen senang-senang jalan-jalan. Udah lama banget kan nggak manggung. Iya. Iya. Keluar kota lah. Asli. Terakhir- Bandung apalagi? Terakhir manggung luar kota Jin itu yang Jin ya, bukan lu doang Fit. Oh, lu kan sering. Everload. Everloud ya. Everload ya. Udah lama. Udah itu. lama. 2016 16. 16 ya? Ya. 16 atau 17? Everload pertama. 16 Iya, ya, 16. 2016. Bukan Everload pertama itu. Yang kedua ya? Kedua. Enggak, kayaknya yang pertama. Yang sama Kedua. Gary ya? Jin kedua. Sama Gary. Ya itu kedua ya? Drummernya belum tahu. Iya tahu. Kalau kedua yang di Tahu itu lah. dong berarti. di Yang Pasifik. ketiga di ini yang ada Siksa besar. kubur kayaknya. ya ada SK. Kamu main yang ketiga dong. Aku main yang ketiga ya. Ketiga Iya. yang udah besar. Komen dua Oh, kali. yang kedua yang SK. Iya. Komen dua kali ya, Le. Yang keempat yang ini yang sama Revenge. Iya, komen dua kali kan di situ. Ya, aku main sama Revenge juga sih. Tuh, David ini sebenarnya bukan anak Medan. Kan harusnya Carnivore main juga itu. Iya. Heeh. Cuman- Tapi nggak jadi. Tapi nggak Coaches jadi. ke Bali katanya. Iya, ke Bali. Bukan, Lagi karena Liburan healing. vacation. Iya, healing. Healing Oces. Wow. Jadi Jin itu sebetulnya awalnya siapa sih? Jin itu awalnya aku, terus siapa lagi ya? Ada yang udah inilah udah cabut sih semuanya. Tinggal Jadi original Member? sisa. ya. Tapi kalau bisa dibilang foundernya kalau untuk udah main death metal tuh si Odeng. Aku, Ciko, bisa dibilang foundernya lah. Eric juga sih. Jadi mungkin officialnya kalau main death metal itu bikin musik sendiri, bikin style sendiri itu aku, Eric, Ciko, sama si Odeng. Itu yang album pertama kemarin. Il Millennium. Yang ada Il Millennium-nya. Apa Itu track favorit gua tuh. Oh, iya. Il Millennium. Apa judul albumnya Bang? Judul albumnya gua nggak lupa. Cuma The Era of Destruction. iya, yang covernya ada piramidnya. Ini. Iya, Bang David kan Bang memuja-muja itu dulu Bang. Iya. Ya, Pemuja piramid. Pemuja piramid. Iya, dia suka segitiga dia. Iya. Ada apa sih dengan segitiga ya? Pizza segitiga, Pit. Iya. segitiga Karena itu bentuk itu dia- kali ya, bentuk ya yang- segitiga. Gimana lagi? Berarti Ciko basis ke berapa? Ciko basis Kedua harusnya sebenarnya. Yang pertama itu siapa namanya? Popon ya. Pupun ya. Tapi itu kan nggak ini, Iya. itu masih cover-cover Madfan. Oh dulu malah nu metal ya? Iya. Pernah. Nu metal Jin. Sempat Jin kan semua. detak jantung industrial ya? Bukan. Apa? Salah. Jin itu David. Nah,
Jiko. Isli. Jelan. Maksa ya. Oh jadi akronim ya? Nama masing-masing ya? Sama Nemil terakhir. Mimil. Cocokologi ya, cocokologi. Lucu ya kayak gitu ya. Biasa aja. Biasa aja. Be aja. Sebenarnya tadi lebih lucu yang off cam sih. Oh iya betul. Kami membahas Atau mau kita bahas yang tadi ini? kami sudah membahas hal-hal yang sangat-sangat Intim. Sangat. intim. sangat. Ini yang dijaga-jaga ini. Iya. Jadi Ciko berapa tahun dah, Cik? Berapa tahun ya? Berapa tahun ya, Fit? Aku Berapa tahun gue hidup ya? Wah, nanya umur tuh. berapa tahun ya? Mungkin 10 ya? 10 ada ya? 10 Lebih lah. tahun. Lewat lah, ini Lebih aja udah lah. berapa Gila. tahun. Nggak ingat Kita lagi jumpanya 2005 itu. Pokoknya yang 2008 Kalau masih bulungan berantakan. yang pertama. ya. Nah, bulungan. Iya, Apa Jakarta 2008. Depres? 2008 ya benar. Bulungan kan 2008. Kayaknya bukan itu duluan ya? Apa? Bukan itu. Mau ngomong apa? Aku skip. Udah skip udah Ini lupa. apa? Yang Road Trevor Dead Iya. Fest. Tapi yang di Pancoran. 2011 itu 2011. di Pancoran. Pancoran kayak yang bulungan, kan lebih lama kan? Itu show terakhir sebelum Rio ini. Almarhum ya? Terus berarti terakhir Emil tahun berapa? 2018 akhir. 2018 masuk. Aku terakhir, Bang. Dan terakhir? Aku 2020. Nah, Ya, jadi nanti gimana kita ketemu tanyain sama. David ini? Ceritanya. Ketemu Perasaan David. Kalau Emil tuh ketemunya kita audisi kemarin. Iya. Aslan? Pak Azlan Aku Langsung dicomot. iya langsung Dicomot. dia nelpon itu, David nelpon, dia bilang, "Dan aku nggak mau basa-basi lah, aku pengen kau ngisi jin," katanya. Ya aku Aku ingin langsung meminangmu. langsung gemetaran aku. Terus Kenapa aku ini? Emangnya aku siapa gitu kan? Ya udah aku kau senang itu? senang pastilah ya. Aku kan ngefans juga sama orang ini. Di Medan gede kan? Oh iyalah Iya. Bang, Indonesia lah kayaknya ya. Berarti kalian nggak ngakuin gitu? Aku ngakuin. Tapi kalau di Medan maksudnya kan udah Oh iya. abang-abangan lah, Koko Alung ini kan. Ada deh. Astaga. Udah nggak apa-apa lah, Le. Sama-samanya kita. Ya, biasa aja. Santai Kak Al. Kak Al. Terus waktu pas masuk ada ngomong. Jadi aku cerita dulu. Ya udah Iya, cerita. iya. Oke, cerita. Ya, kita dengar. Ya cerita. Bentar ya, mau Enggak, cerita bentar. Iya. Jadi aku bilang dulu, aku punya banyak kekurangan gini. Aku nggak bisa kayak Bang Odeng gini. Tapi aku punya ini gitu. Apa yang kau punya ini tuh maksudnya? Ini. Ya, dia ini dia Apa kali? dia sanggup bayar uang pembangunannya. Iya, pakai Jadi iuran. kami ya. terima. Iuran masuk jin. Ya udah. Oh, berarti uang kas jin itu berjalan terus nih. Iya. Iya, dari personel. Ada ini. Bapak pengurus ya, Bapak pengurus. Bendara dia. Oke. Berarti itu rahasia. 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 Berarti Sebenarnya jin band kuliner. Iya. Orang ini dua kuat kali makan ini Bang. Oke. Ampun. Enggak sih. Jadi kalian tiba di Jakarta kemarin itu tanggal berapa tuh? Berapa itu ya? 27. Langsung ke Bandung kan? Langsung ke Bandung Langsung ke Enggak, Bandung. langsung ke Ya. Bandung. Berarti di Bandung itu udah apa? Makan apa aja? Di Bandung makan apa? Enggak ada, kita belum ada kuliner. Oh iya, di bandara. Makan Soto di bandara. Di bandara. Oke. Kena soto. Kena coy. Manis rupanya. Enggak ya soto di sana di Bandung Beda. enggak beda sama di Medan. Beda kali. Oh, mungkin secara lidah beda ya. Beda. Nah, kalau makanan Bandung kan rata-rata Manis. Iya, kan. benar. Tapi Bandung itu akhir-akhir ini dinobatkan sebagai 5 besar di dunia sebagai destinasi untuk Wisata kuliner. Wisata kuliner. Woi. Medan keberapa? Medan aku tak tahu. Kau yang anak Medan cemana? Medan ini Medan Jos. BPK. 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 Udah pernah Bang? Udah lah. Udah pernah? Udah. Udah sering. Sering. Kami nggak makan Bang. Makan lah. Kami Cobain. nggak boleh. Kami nggak makan, kami coba. Aku enggak. Jadi makannya yang ini aja, unggas-unggas. Gas. Iya, unggas Iya, ayam Dia makan bebek. kakinya 5. Bebek. Kakinya 5. Nah selain coto apa lagi berarti gimana? Semalam yang di sana. Oh.
Makan apa Di ya? Bandung. Bento, Gak ada lah, kita bento belum ya. ada Belum ada, kuliner. iya. Belum ada Kita- kuliner ya? Katanya band kuliner. Katanya band Ya memang band kuliner. kuliner. Enggak ini, enggak Habis belum ada manggung waktu kan. makan. Ya semua juga habis panggung makan. Lapar emang. Habis makan minum. Iya. Makanan dari inilah yang disediain kan. Iya. Iya. Mantep juga. Sayang juga nggak dimakan, enak pula ya kan. Iya. Yoi. Di kan makanan enak nggak? Enak bang. Enak ya? Enak. Iya. Dikasih makanan yang enak memang. Emang iya biar ini biar Biar senang. tenaganya banyak. Sebabnya Iya. bagus ya. Iya. Enak lah. Enggak biar Mantap kalau kalah enggak lah. nangis. Yang nangis siapa ya? Mana ada yang nangis anjing? Ada, aku ada info dari ring 1 itu. Nggak ada loh. Wah. Kayaknya ini iya yang semalam bahaya kita video call ya. Iya. nggak? Iya, aku nggak? enggak, aku enggak video call kau. Iya video call bang. Tapi kan ada aku sih bang. Oh iya ada. Kenapa sih? Iya benar ada. Itu yang di hotel. Yang semalam kan beda nongkrong sama anak-anak di Oh, Platar iya, kan. iya, iya. Iya. Mantap nih. Cik, gimana jadi Fik? Kan ngebandnya LDR nih. David di Jakarta, kalian bertiga di Medan. Sekarang? Iya kan lagi Enggak sibuk di dia Jakarta dia enggak Aku lama-lama. bolak-balik. di Dia Jakarta. bolak-balik. Dia bolak-balik. Balik-balik dia. Cuman dia balik pun tetap sibuk juga. dia bang waktu dia mau boker aja dia harus cari waktu gitu. Mau makan aja dia harus cari waktu men. saking sibuknya ya. Tapi nggak apa-apa. Nanti kan kecipratan kami. Iya. Amin. Betul. Amin. Apa lagi? Udah lah ya. biasa. Terima kasih ya semua. Kalau belum. Tahan-tahan ya mau bahas apa ya? Jadi Terus apa? gue mau cerita Apa yang nih? masalah rambut gak enak gue. Iya. Enggak apa-apa, cerita aja. Enak ini, cerita aja. Udah bang buka calaknya itu. Jadi tadi Azlan sempat ceritakan katanya ya udah setelah lagi Azlan gimana Azlan? Cerita apa ini? Yang Apa nih? Diwanti-wanti dapet. diwanti-wanti David. Oh enggak iya. Pas awal masuk. Biasa lah itu maksudnya. Wejangan. Iya, jangan. Dia kan ini kan leader kan. Dia pernah bilang kayak, "Jalan aku nggak mau kau harus cari kerja, harus pangkas karena persyaratan di." Saat itu dia ngomongnya masih gondrong. Saat itu. Aku nggak mau ini apa? Aku nggak mau waktumu tersita untuk band gitu kan. Sampai harus membagi waktu susah gitu. Jadi tiba-tiba kami jumpa mau latihan studio. Dia pangkas. Dia men. Dia berondok-berondok gitu. Cik aku takut cik. Iya. Aku nelfon dia dulu. Cik, aku kan udah pangkas. Tolong dikondisikan ya. Biar nggak ngamuk deh. Enggak, aku nggak ngamuk, aku sedih aja karena aku senang kali nengok waktu kami kemarin gondrong semua gitu. Keren gitu. Iya. Seru. Rambut kan Dia pribadi sih. tumbuh. Dia di tas dia sekarang ada rambut wig. Ada. Oh, jadi David. Jadi kalau Azlan sedih aku pakai. Aduh. Tapi itu kau ngomong serius, Pit? Yang mana? Ya itu. Pas ngomong gitu. Heeh. Rambut dan kerja. Aku sering lupa aku ngomong apa. Iya. Thank you loh. Tapi ngomong-ngomong lupa David ini emang pelupa. Jadi waktu 2014 kan gue sempat tur sama dia kan. Iya. Sendal lah hilang. Wah. Kunci hotel. Dia itu ada penyakitnya. Kalau misal kita nih udah di mobil, udah naik semua, kalau dia bilang, "Aduh." Wah, aku udah. Waduh, apa lagi nih? Waduh. Nadanya nggak panjang tuh. Kalau nggak aduh. Iya, benar. Kalau ada itu harus tuh. Apa nih ada apa nih? Aduh. Gua tur itu waktu itu berapa bulan ya Karni? Kayaknya ada hampir 2 bulanan deh. Bareng-bareng. Akhir tahun. Iya. Itu begitu dah pokoknya ngerepotin kalau ada balik nih. Iya. Ada apa pokoknya? Bukan abang aja yang cerita gitu bang. Kawan-kawan repass juga orang Bang Akbar cerita gitu. Berarti dia Nah, Alvin ikut tur nih sama Alvin ikut Yudi. tur. Iya, benar. Jadi aku pernah tur kan sama Revenge kan, Iya, sama dia. Yang sama Asia, beliau juga nih, Asia, sama beliau, Asia. sama Iya, iya, beliau. Jadi aku pernah ditahan di Malaysia gara-gara dia.
Udah di perbatasan dia begitu. Aduh. Tapi mukanya pucat. Aku tuh kan, Ben. Aku pucat dia itu. Aku takut dia marah. Dia besar. Aduh aku. Wah, masalahnya kita waktu itu naik taksi. Iya. Taksinya itu kita sharing, ya kan? Jadi ada penumpang lain, ya. Penumpang lain ini cewek. Terlibat. Gara-gara dia kita bertiga ditahan. Berapa jam itu ya? 2 Itu jam. selama 2-3 jam. 2 jam 3 jam lah ya. 2 jam 3 jam, aduh. Lama juga ya. Aku kan maksudnya selama ini juga kagak pernah, maksudnya baik-baik saja gitu Iya. kemana-mana. Jangan sampai ada catatan Betul. buruk tentang pasportku gitu, gara-gara dia nih. Anjir, Mak. Jadi udah aku gini. Panik. Iya memang. Yang parahnya kan ditanya ID-nya mana katanya. Dari Mau kemana mana gitu kan segala macam kan. Iya, terus dia minta KTP kan, Iya. ID. Aku kasih. Jadi KTP aku itu udah gak ada bentuknya. Udah hilang tulisannya. Udah tinggal biru aja ya. Ini KTP kamu katanya, iya. Oh, kok kayak gini katanya. Iya, aku bilang udah lama. Ya, dia maklum kan. Kan aku secara face juga baik-baik gitu. Iya. Di sana aja kau ngomongnya. Terus gimana Pit? Aku juga agak lupa itu sebenarnya ceritanya gimana. Kalau nggak salah yang pas kita berangkat ke Malaysia ini, itu, dari Malaysia kita mau ke Singapura. dari Singapura ke Johor Bahru itu kasus juga. Kena Tapi stop kau juga. sendiri, nggak sama aku. Sama Gabe. Hah? Gabriel. Iya. Gabriel Duko, vokalisnya kemarin vokalisnya He's From The Mood. Kena stop kan, jadi satu taksi itu kan mau masuk perbatasan. Rupanya waktu nyampe ke Singapura itu kan ada dikasih kertas kecil gitu kan, itu Iya. nggak boleh hilang. Kau hilang kan? Terus kan supirnya minta paspor semua kumpul kan. Iya. Aku kasih lah pasportku. Pas dibuka kertas kecil tuh nggak ada. Itu aku disuruh turun masuk ke kantor. Kamu mau kemana? Aku bilang aku mau main band di Johor Bahru. Aku bilang kan. Ngomongnya pakai bahasa Indonesia itu. Aku ngomong bahasa Inggris. Coba cemana ngomongnya. Kepala aku. yang tadi yang diganti D tadi. Bahasa Inggrisnya lupa. Terus terakhir kayaknya tapi dilolosin. Iya. Syukurnya itu sih. Udah satu. Terus si Gabriel. kejadian lagi Terus pas balik sama dia kejadian lagi. Aduh. Memang gitu lah. Biasalah ya masa muda juga. Iya, ya, bukan kan? masa muda sih, bukan. Itu bukan Sampai masa sekarang muda. Sampai sekarang. Masih adu itu. Masih. Aduh. Jadi gini nih, pernah nih kejadian gini, latihan nih studio, pulang kan aku nganterin dia kan. Habis nganterin dia aku pulang ke rumah. Iya. Tiba-tiba ada yang telepon. Mamanya David. Iya. Kok bisa? Handphone dia tinggal di mobil. Handphone kunci rumah. Aduh, besok pagi ku grab kan terakhir. Ya kayak gitu penyakit dia emang. Tapi ya betah itu ya main sama dia lama-lama Iya ya. bang, Itu udah- pertanyaan itu Aduh. sih bang. Iya. Gimana ya? Pertanyaannya itu. aku separah itu Kok rupanya. bisa betah ya kalian berdua? ya? Sadar aku Aduh. sedih aku. Aduh. tapi tur yang revenge itu kalau nggak ada dia sih Beres. bingung juga kita. Soalnya dia doang nih waktu itu bisa ngomong Mandarin kan. Iya. Oh iya kok iya bisa? iya. Waktu kita tur sampai Hong Kong Iya. Iya iya. dan Penyelamat. nggak ada yang bisa ini. Yang muda-muda bisa, tapi kalau kita hadap sama Iya. orang tua bingung dia kan bahasa kita, Inggris. kita mau makan gitu segala macam kalau nggak ada dia mah. Tapi David ini emang multi language ya. Emang Multi-language. bisa 5 bahasa. Bahasa roh. Jadi ada kekurangan kelebihannya. Iya, ya. Bahasa Batak udah bisa dia bang, bahasa Batak. Bahasa Batak dulu. Mana ada? Kok takut? Biasa ini ada. Apa yang sering abang bilang itu apa? Mar apa? Aku biasanya apa kalau aku manggil Ciko aja lah biasa pakai bahasa Batak. Apa itu? Gen disensor ya Gen. Jadi ngomongin scene di Medan, gimana Wel? Iya. Kalau gimana Well, gua nggak tahu. Gua nggak di Medan. Tanya ke dia. Gimana Wel Medan? Masih Sumatera. Sebenarnya kalau Sumatera skenanya kepisah-pisah ya. Iya. Jadi di Lampung gimana, di Palembang gimana, Riau gimana, Iya, bener, Medan gimana, beda-beda. iya. Tapi semuanya keras. Enggak, sebetulnya enggak. Enggak juga. Sebetulnya enggak keras. Jadi Sok keras aja gitu. gimana Le bagusnya Le? Jadi gimana nih udah 2022 kan kalian udah di scene Medan ini udah dari 2000 2000-an awal dia. awal ya kan? Apa ya? Kalau aku Kalau bilang lihat sih perkembangannya gimana Pit? kayaknya tapi ini berlaku di mana aja sih, ada naik turunnya. Kayak lagi fasenya lagi hype gitu kan.
banyak acara, terus banyak band baru, terus studio juga rame. Nanti kan bisa tiba-tiba biasa standar lah turun lagi. Mungkin tuh bisa dirasa kali di Medan tuh karena nggak kayak kota utama kan, rame bandnya, venue-nya, studionya. Jadi kalau di Medan itu yang agak lebih kecil, ketika dia drop berasa kali gitu. Terutama gigs. Cuma di Medan tuh ada komunitas metal Medan kan. Itu memang giat lah, penggiat acaranya itu Bang Diki. Itu dia vokalisnya Muntakawat. Gitar vokal gitu. Sekalian vokal. Gitar vokalnya Muntakawat, terus dia yang paling kekeh lah gitu, dia yang paling Ya, dia konsisten. Salah satu motor berarti ya. Paling semangat sih. Gigs maker sih. Gigs maker terus. Emang harus ada yang begitu Harus ada juga. yang Iya. Kalau di mana namanya di Bandung dulu kan ada almarhum Eben. Terus di Medan ada itu. Sebenarnya emang butuh orang-orang begitu sih biar Dan biar butuh skenanya jalan, butuh diturunin lagi sebenarnya Iya. kan. Dan memang Bang beriringan jalan naik turunnya itu kan ada beberapa band juga yang jalan. Nah, termasuk Jin sama Fingerprint. Tapi untuk yang apa dibilang orang yang menjalankan scene itu ya Bang Diki ini gitu. Tapi buat regenerasi band-band baru gitu yang muda-muda ada juga kan? Ada sih tapi nggak lama gitu. Dan sekarang sih sudah mulai nampak Ya, lagi baru-baru. banyak sih, terutama metal grindcore-nya di Medan lagi banyak yang baru, terus langsung bikin, terus melek sosmed. Jadi kayak langsung bikin konten gitu-gitu, itu bagus sih. Dari situ kan bisa dilihat eksis apa enggak. Coba mungkin kalian punya rekomendasi band untuk teman-teman Wah, nih banyak dengerin. sih, Band Medan. Band Medan. Banyak. Iya. Ya, Fingerprint mah udah lah ya, udah pada tahu. Iya, sih. tahu lah. Oke lah ya. Muntakawat udah lah. ya. Udah. Banyak sih. Ada kayak sih palingan ini Bakaraga sih. Bakaraga. Infect, ada Infect, Iya. Hitman. Banyak. Ini soalnya mereka dua nih yang sering Ya kami ngikutin. karena circle-nya yang umuran kami gitu kan. Jadi banyak band-band baru yang keren. Ada Caveman, ada Infect dulu ya, Infect, Bakaraga. band-band yang di kampungku pun banyak yang keren Dari Bang. tadi itu aja disebut. Kayaknya cuma bisa dihitung. Kan 5. banyak tapi 3 itu aja disebut. Sorry, iya aku apa ini? Kan rekomendasi Bingung kalau aku. teman-teman dengarkan kan. Iya, benar, Band Medan yang keren. Benar. Baru. Terus di kampungku pun ada tuh Bang, beberapa itu ada Paranoid. Kampung ada kau di mana? Kau bilang dulu. Kampung kau di mana? Oh, Rantau Perapat. Halo Rantau Perapat. Kawan-kawanku nonton Bang, ada Noise. Oh, iya? Iya, aku juga nonton sih. Aku juga nonton. Nge-review Kayaknya Bang. Buat nge-review ya. Dari kata-kata yang disensor. Tapi ngomongin scene Medan, aku juga pernah di scene Medan loh. Iya. Iya. Kumal kan, Bang? Kumal ya. Aku ada Sama Bang pertanyaan, Jol ya. 2008 apa tuh? Aku ada pertanyaan sama Beneran? Abang. Abang kok nggak pernah ya cerita tentang Abang main di Kumal gitu sama Ini cerita barusan. Lagi cerita gimana sih? Iya aku ini, iya kan baru ini, maksudnya selama ini gitu. Kenapa nggak pernah cerita? Nggak pernah cerita gimana nih? Soalnya aku cuman satu Sebentar tahun, aja ya. Sebentar Oh, iya. doang di situ. Terus Tapi sempat stay Medan. sempat aku stay Medan itu untuk rekaman sekitar 2 bulan. Di mana? Stay di mana? Aku lupa gitu. Tempat Bang Jul. Tempat Bang Jul. Itu di mana? Di dekat rumahku itu. Di dekat Pancing. ya, ya. Ya. Oh, lu nggak main sama dia waktu itu, Vin? Apa? Nggak main sama dia kan rumahnya deket katanya. Aku tak tahu. Enggak, belum Aku tahu. Rapid Belum Gin. tahu. Wah dia dulu masih inilah. Kumal kan emang udah gede di luar dulu. Iya, benar. Berarti yang main pembuka Savo Iya, namanya? Kumal kan sempat kan? Aku di Kaliban. Oh, Kaliban. Oh, yang pembuka Kaliban. Yang abang bilang main keranto itu Bang, tahun berapa tuh Bang? Itu 2008. Jadi aku stay di sana untuk rekaman terus sekalian manggung juga. Oh. Sampai rantau udah Bang Alvin, Iya. sampai kampungku Bang. Aku 2 kali belum, tuh aku rantau. belum pernah. Dulu tracknya itu masih Wah, parah sih. parah banget itu. Jalannya ya benar. Medan emang. Yang bannya pecah. Hah? Yang bannya pecah. Aku udah agak lupa juga Pit. Kok Pit? Kenapa kok ngomong jadi aku gini? Gimana, Pit? Kami membawa pengaruh yang baik kan. Iya, jadi Biar aku jadi kamu sopan, romantis jadi sopan. gitu. jadi sopan. Jadi Iya. ngomongnya nggak gua, nggak Iya. lulu. Aku itu kan sopan di sini kan Bang. Sopan. Aku kamu. Iya. Jadi Lembut aku kali. kamu aja. Iya. Jadi kalau di Medan berarti gigs masih sering ya?
Sering. Ada ini sekarang yang lagi rame, jungle gitu. Jadi bikin Jungle acaranya distortion, iya. sambil camping orang itu. Mungkin ini karena kemarin ini kita Pandemi, lagi iya. pandemi kan, Iya. jadi nyari yang outdoor. Iya. Outdoor dan Lebih jauh dari gampang. kota. Tapi untuk masalah perizinan gimana tuh? Gak ada izin bang. Kalau Itu di tuh sana hutan nggak memang ada. pure hutan gitu. Betul di tengah hutan gitu. Minta izin sama Oh, ini orang milik tua Tuhan masing-masing. ya. Terus untuk listrik gimana berarti pakai genset? Genset lah bang. Dari apa dari Enggak, pakai baterai. Kirain kalian bikin PLTA dulu. Aduh. Sungai gitu. Emang di situ ada sungai juga. Ada Iya kan? ada sungai bang, di sampingnya sungai. Jadi konsepnya kayak pantai-pantai gitu. Pantai Tapi tapi di hutan, sungai gitu. pantai di hutan di sungai. Keren kan? Keren Ya, nanti kalau ada foto-foto bisa di sini ya. Iya. Kemarin gua ngeliat di Instagramnya si Emil, dia ini kan sempat apa bangun panggung ya Emil ya? Iya. Bangun panggung ngapain sih lu? Yang di hutan itu acaranya? Itu ya Kami jungle panitia distortion. bang. Oh, Tapi namanya kita kan udah 2 tahun nggak bisa manggung kan. Kangen juga. iya. Tapi itu nggak pernah berhenti bang, jungle distortion ini. Kenapa? Maksudnya kami pandemi pun kami gas aja buat acara itu. Gitu. Kalau di sini tuh ada Forest Kids the North. Ya. Iya. Oh iya. Tapi itu dikejar-kejar juga. Oh ya. Iya. Iya. Kejar-kejar. Izinnya dikejar. Di Bandung itu kan. Ya ada aja lah pokoknya ada yang kejar. Oh. Penanggung jawabnya siapa gitu-gitu. Dirahasiakan tempatnya gitu ya. Ya biar nggak tahu dikejar Biar yang nggak mana. Nanti kalau kita kasih tahu ntar Dikejar lagi. dikejar. Oke kalau gitu kan lokasinya di mana nih, jamnya berapa? Lewat WhatsApp aja. Japri ya. Japri ya. Tapi sekarang ini kita udah memasuki endemi ya. 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 Acara udah mulai di Amin, mana-mana. amin, amin. Udah bisa lah. Bisa. Terus kayak kemarin kan di Wacken, Iya. Waken UMBI. metal battle. ya metal gitu udah mulai ada acara-acara gini, dan ini juga lagi ada acara Bridge Music Online tuh. Iya. kan? Iya, benar. Distorsi keras di Medan juga ada. Ada. Itu yang megang di Medan ya ada orang-orang. Pak De Bagol. Ya fingerprint juga. Kalian main juga kan? Ya kayaknya. Kami ngisi bang ya 3 titik. Tapi kita nggak ikut ini jadi peserta lagi. Kenapa? Tobat. Trauma. Trauma. Jangan. Harus dibilang kan. Tapi untuk teman-teman yang bisa apa namanya yang mau mendaftarkan Oh iya, diri, Ya benar. Kalian harus submit sih. langsung aja ya ke Iya. Bridge Music Online. Ya, untuk di Medan ada Pak De Bagol, jumpain Pak De Bagol aja sih. Nah, Kalau bisa daftar langsung ya. ya. Hah? Nggak di Medan nggak di Medan aja, maksudnya di Iya. Iya, di Jakarta seluruh- juga ada. Ada di Kalau Ada. Jakarta siapa yang ini yang main? Jakarta ya kita. Oh iya. Oh, kita. Oke. Kalian rupanya. Tapi jadi kalau misalkan ada teman-teman Medan yang kurang beruntung di Medan bisa ikut. Ya, bisa ikut 2 kali, 3 kali bisa mungkin. Emangnya bukan di laga di tengah gitu, Bang? Maksudnya dari kota-kota-kota. Di laga ini gimana nih? Finalnya ya? Oh, final. Iya, finalnya kalau nggak salah Jakarta ya. Jakarta. Iya, berarti di Jakarta 2 kali berarti. iya 2 kali. Iya. Oh, nggak terima gitu. Enggak apa-apa. Mau apa? Jadi kenapa disuruh daftar 2 kali? Jangan. Ya kalau kesempatannya kurang beruntung Ah. di Medan misalnya ikut di Jakarta kan boleh. Nggak beruntung juga rupanya ikut Jakarta nggak beruntung juga. Cuman Bandung. Oh ya. Bandung tapi udah lewat. Mas. Bandung udah lewat ya. Oh mereka duluan ya? Mereka duluan. Untuk di Medan tanggal berapa? Aduh, tanggal berapa tuh yang di Medan? Apa? Yang distorsi keras. Aduh, harus buka jadwal sih. Wih, sibuk kali. Canda. Tapi aku lupa tanggalnya kami mainnya. Ada 3 titik tuh, Siantar, Tebing Tinggi, sama Medan. Di kampungmu nggak Rantau Prapat? Nggak ada sih, Bang. Bikinlah acara sendiri. Oh, iya, Bang. Aku di Rantau itu kan ada komunitas juga. Apa namanya? Rantau Prapat Bising. Oh. Nah, itu Bisa langsung di follow ya di atas ini. iya, RPB. komunitas Pakai gama nggak bisingnya? apa? Pakai gama nggak? Waduh. Bising gama. Bising gama. Aku suka tuh bising gama, Bang. Keren. Keren. Industrial. Ini. Anak ini apa? Anak Dengarannya nggak masuk akal, tapi lama-lama aku jadi hanyut. Nah, jadi Hanyut. industrial kayak gitu. Udah dijakin dugem belum? Oh belum. Dia akhir-akhir ini nggak mau dugem. Nggak mau dugem ya? Biasa David kan dugemania dia. Wah, Gak gitu juga. aku setiap dengar cerita orang-orang tentang dia kalau udah mabuk, wah. Udahlah. Aku ngomong kayak, untung aku nggak jumpa samamu yang dulu sih, aku bilang. Ah, itu harus sumpah sama dia yang dulu emang. Kurasa hancur kali.
latihan mental. Aku tahu yang dirasakan Bang Odeng tuh dulu. Ciko juga tuh ngerasain. Wah, udah pasti. Aku udah mati rasa sama dia. Dia, Bang. Aku seburuk itu ya rupanya. Aduh, kacau. Kalau ada apa-apa, mabok Fit, ya udahlah, tinggal aja. Tinggal aja udah. Enggak. Aku juga pernah itu. Iya kan, pernah kan? Iya, dia di Hong Kong. Oh iya. Mabok. Oh, terus. Sambil makan samyang. Aku udah bilang, Pit, aku udah ngantuk ini, Pit. Dia ngomong terus, tapi Tunggu dulu ya gitu ya. Tapi kan Iya, Bang, dia pengalihannya ngajak mau ngobrol lagi dia, Bang. Ada pembahasan yang baru dibuatnya. Tapi David ini sebenarnya apa ya? Emang hobi ngobrol. Iya. Sampai kadang-kadang dia suka lupa kalau orang tuh butuh istirahat. Iya. Pas kali. Iya. Dia di sini nggak ngomong mungkin karena on cam. Coba kalau kita balik, Fit, kau coba jadi host, Fit. Hah? Coba jadi host. Kan lu biasa nanya-nanya terus tuh. Coba, Le. coba Apa kalau lebih aktif lah. tanya dulu. Enggak lah, Bang. aktif lah. Coba lebih proaktif lah gitu. Jadi kita sebenarnya roasting ya. Kita Roasting. Ini salah duduk aku sini. Jadi Gimana, Fit? Apa? Fit? jadi jam berapa sih? Mau latihan ya. Apalagi, Fit? Apa lagi ya? Lu mau bahas apa? Banyak kali sih yang udah ini ya, yang udah kita Apa tuh? kita jalani gitu. Bersama. Asik, iya bener. Tapi ya gitu. Apa, Fit? Ya nggak apa-apa. Iya, Tungguin kamu. kau ini ngomong. Mau bahas apa? Aku bingung. Dia jangan disuruh jadi MC, dia memang harus jadi bintang tamunya. Iya. Karena dia yang harus ditanya. Iya. Dia orangnya jarang nanya dia. Udah cepat tanya terus. Apa yang mau kalian tanya? Tanya terus. Jadi gimana, Fit? Apa? Yang mana? Enggak jelas Kayak, juga. kayak bingung gitu ya. Album lah, album. Bahas album. Nah, Lo langsung bersemangat. Ya. jadi albumnya ya Album yang kali ini kan sangat beda sekali Iya. dibanding album sebelumnya. Tetap alien. Beda tapi Bisa alien. dibilang. Gua tadi dengerin, gua suka yang track 4. yang Apa? Hyperbrain. 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 Ya. Kan 1 2 3 kan tuh phase kan Ya, phase 1, phase 2 lucid ya. Ya, lucid. Yang single waktu itu terus 2017. phase 3 terus Hyperbrain. Iya. Abang Hyperbrain ya? Apa ya? Suka ya? Suka itu. Hyperbrain. Itu memang paling kencang juga sih. Mungkin Paling ya. nyiksa juga. Mungkin ya. Iya. Kalau udah mau manggung gitu bawa Hyperbrain, dapet dia ado. Jadi nggak dibawain. Ya. Dibawain kan. Ya kami paksa lah, kami pengen bawa lagu itu. Eh, Tapi ya memang susah kali mainnya. Iya. kalau untuk masalah kesulitan emang Jin dari dulu emang kan tingkat kesulitannya emang tinggi Iya. kan. Tapi Tinggi. Jin tuh Perlu sulit dan menyulitkan. kita nanya lebih ke prosesnya aja dulu. Kalau penulisan di awal kan yang nulis David. dia semua ya. Hmm. Gimana, Fit? Yang mana nih? Ya semua. Yang album ini Album lah. David. Dari tadi kita Skip Jadi- dia. Jadi jadi itu sebenarnya udah dibikin dari 2014 akhir album itu. 2014 akhir. Jadi waktu itu belum ketemu Emil, belum ketemu. belum masih ada ini masih sama Masih ada dia. Memang Dia ada harus lah. sini. Satu-satu yang bertahan. Iya, tektokannya Bertahan sama dia. kau. Iya betul. Makasih Haji. Tapi Terus sekarang udah ada Azlan kan. Kalau dulu kan, Cek, kau di mana? Ini ada nih, ini kok ke rumahku sekarang. Sekarang udah nggak gitu, udah nggak akur Cek. Dan kau di mana? Aku selamat. Kita siap kita. itu Gimana ya, 2014? kan Oke, kan mulai aku penulisan. ini aku 2014 kan Jakarta. ke Jakarta ya kan Melalang Buana. mau inilah jengjet lah ya kan main sama band-band gitu. Jadi artis. Sebutlah Sama bandnya. band siapa? Coba kau sebut dulu band apa? Aku sama ini awalnya berangkat sama si Ari drummer Jin dulu Iya. sebelum kan si Odeng kan keluar masuk waktu itu di sela-sela itu ada si Ari. Nah si Ari itu drummernya Bang Jul juga, Bang Jul Kumal. Dia punya band Dismal namanya. Iya. Dismal ini aku ajakin ke Jakarta lah merantau. Terus si Erik kan udah di Jakarta vokalis. Terus si Ciko tinggal kan. Ya udah kami bertiga lah di sana. Bertiga di sana. Di Jakarta, di sini berarti. Oh di sini. Sorry. Ini Jakarta bro. Aku di Jakarta ya. Di Medan dia. Aku pikir aku di mana. Nah habis itu
Entah kayak mana-mana, tiba-tiba udah sampai mana aku tadi? Oh, Memang Karni. terus ini Karni ada inilah quote unquote lowongan lah gitu untuk gitaris touring. Iya, Ya iya. udah si Oces nyari aku, mau coba nggak? Soalnya kita kan udah pernah jumpa di Salatiga sama Carnivore. Waktu itu belum ada Welby. Iya. Nah habis itu pas pula si Ari dia kurang stabil di Jakarta, dia mutusin untuk mundur. Terus Erik waktu itu cabut juga kan, pulang dari Singapura main di acara acara Singapura lah, acara Singapore metal-metalan. Death Fest. Enggak. Si Fanbox Michael juga yang apa? bikin, lupa aku namanya. Apa namanya? Fanbox apa? Fanbox Production. Iya, iya. Nah habis itu si Ari balik, si Ciko di Medan juga, si Erik juga udah nggak main. Jadi aku bingung nih mau main sama siapa. Aku bikin materi sendiri waktu itu, drop lah aku kan, agak ini Jenuh stres juga kan, karena cabut semua. Aku harus gimana nih? Rupanya pas ditawarin Carnivore, masuklah ke dalam. Latihan sama Aryo, terus sama Oces, terus sama si anjing ini. Jumpa ya kan, awal jumpa main ke rumahnya, aku ingat kali tuh. Rumahnya, terus dekat lah, jadi deket. Terus pas tour, Jauh lah itu rumah gua sama kosan lu. nggak aku ya, Menurut ya gua terserah aja kau lah. Iya jauh juga itu. Jauh lah. Aku tiap kali kalau mau ke rumahnya harus nelfon 5 kali tuh. Aku udah di sini, bela mana? Gitu. Bingung aku kan. Soalnya Waze dulu kan ini kacau. Iya, iya. Atau mungkin HP gua Oke, aja lanjut, kacau. lanjut. Lanjut. Jadi Itu lupa. itu Terus tahu kasih. ini ku panjang-panjangin. Main sama Carnivore, Ya. terus berapa kota, main. Berapa kota? Berapa kota kemarin? Berapa kan lu Lupa tanya? aku. Pokoknya sama Ada yang adu itu nggak? Kasian juga. ada banyak. Sering pasti. Jawa, Bali, Lombok, habis di luar itu juga ada titik-titik lah, Sukabumi, terus di Waktu itu lewat darat ya? Lewat darat. Darat kami. Keras. pulangnya aja ya kayak pesawat ya. Apa? Iya, Dari- pulang naik pesawat. dari mana Udah tuh? kaya. Tujuan. Jadi sudah. jadi kami udah jualan Oh, semua. aku ingat itu terakhir tujuan terakhir ke Lombok kan? Lombok. Ya, Iya. ke Lombok. Habis Pulang naik itu pesawat. pulang rupanya di akhir-akhir tour ditelepon sama dicari sama ini band lain kan. Band siapa? Ini Kok dicari sebutan namanya? aku lupa. Oh ya, Dead Squad. Iya. Dead Squad. Terus main nama Dead Squad. Rupanya si Ciko nelpon, yuk kita buat lagi, yuk. Semangat lah di 2015 kan, bikin lah Ini setelah kau refreshing sama ini Carnivore, ini, iya. juga. Terus udah buat, tapi memang vibe-nya beda, susah kayak bikin materi di Jakarta itu. Aku di Jakarta tuh bikin 2 lagu aja, lagu pertama sama yang kedua kalau di album. Lucid itu di Jakarta kan Di ya? Jakarta aku. Iya. Terus 2016 main sama Revenge. Jadi sebenarnya memang kalau dari rilis pertama sama kedua kan 10 tahun kan. Iya, Tapi makanya. sebenarnya ada kayak 3-4 tahun itu memang aku break gitu. Nggak ngeband. Nggak ngeband, tapi tetap bikin materi. Iya, iya. Setahun 1 lagu lah gitu. Nah, gitar Ibanez Muing itu. Iya, waktu itu Sebenarnya banyak. Ibanez tuh. 14 ya. 14. Terus balik Segini deh. Belumnya gini kan. tour sama Revenge yang itu kan terakhir Iya, tuh gue di Jakarta, tour sama Revenge. Tiba-tiba aku mikir kayak udah balik aja lah ke Medan. Balik ke Medan karena pengen ini berkeluarga dan inilah ngeband juga sama Jin. Terus 2017 rilis single itu lalu Lucid Interception. Baru aku ada kesibukan kan kerja. Itu Tapi udah potong rambut yang kata Azlan itu. iya potong rambut lagi lu. Aku berapa kali potong rambut? Wah, itu aku belum peduli tuh. Bang. Suka tahu. Habis itu ya itulah pas pandemi. Kayak kan memang selama itu aku bikin materi kan, aku nggak tahu kayak apa yang baru dari ini. Kan kayak aku ngerasa harus bikin sesuatu yang baru. Iya. Dan udah selama ini pula gitu kan, nggak Harus mungkin ada sesuatu. nggak mungkin aku keluarin kayak gini-gini aja. Aku sebagai songwriter kayak apa ini gitu, kok nggak ada yang baru gitu kan. Tapi barunya itu dia harus relate juga sama yang lama. Iya. Karena band yang aku suka, kitab-kitabku lah gitu kan, itu mereka bisa bikin
banyak album yang berbeda-beda tapi tetap dia tetap satu jua gitu. Ada rasa ini ya. Terakhir aku ngerasa kayak ada yang miss nih gitu. Tak kayak mana rupanya Odeng cabut kan di pandemi kan. Sedih nggak? Di situ aku udah nggak kerja kan. Sedih sih awalnya ya. Tapi dia itu udah ini on off, mau keluar masuk kan. Terakhir si Azlan aku deket sama dia itu pas lagi pandemi itu bikin virtual jam gitu kan. Aku mainin partnya Derek, part gitar, Derek bikin drum, terus habis itu track gitarnya diisi dia terus ngobrol, dia ngajakin cover Faceless, Accelerated Evolution. Nah habis itu bikin proyek itu, inilah basisnya kan, Apa? sama kau kan, Accelerated Iyalah, Evolution. iya. Faceless. Jangan udah menghapus. Kan tadi kita mau cover corn dulu kan. Oh iya, Kita udah bikin grup kan, Iya. nggak jadi. Korn. Grupnya Terakhir masih ada nggak sih? Masih. Ah, bubarin aja. Anjing. Tapi terakhir batal itu kan gara-gara ini kemarin ada kejadian Apa tuh? yang ini mobil ya di tol ya atau apa Apa sih? mobil katanya Oh iya ya, Ada- pokoknya ada ada crash. Bokap nyokap. ada Oh, musibah iya, ya. iya, iya. Yang ngurusin itu. Oh iya iya iya. Nah, jadi iya, stop iya. kan kita kan. Ah. Padahal memang aku waktu itu udah belum siap juga. Kebetulan ya. Pas kali nggak jadi oke. Habis itu Azlan masuk. Zlan ini kita harus bikin yang bagus ya. Kita harus bikin yang beda nih. Oh, wejangan tuh ya. Nah, rupanya dia banyak yang dia bisa tawarin kayak dia suka kita sama-sama suka R&B, hip hop, terus semua musik kita denger. Terus dia kan all around gitu kan. Di situ aku mikir kayak ya udahlah coba masukin apa aja gitu kan yang kau suka. Jadi sebenarnya di yang baru ini kita nggak ada nambah yang baru, nggak ada nambah yang baru. Kita nambahin yang udah kita suka selama ini, yang Iya. dulu-dulu. Cuman diberaniin aja ditaruh gitu kan. Habis itu rupanya jadilah kayak gini. Ternyata nggak perlu maksudnya sesuatu yang baru itu memang mungkin harus dicari di Sesuatu yang lama. di ini di ini Oh, di orang yang di orang baru. baru gitu kan. Oh. Terus ya jadilah albumnya kayak gini. Berarti Azlan sendiri ngasih warna banyak banget. Banyak banget. Baik banget. Soalnya kan yang kita tahu kan di album Era of Destruction. Destruction kan bener-bener yang emang graffiti, ngebut, terus sweeping banyak banget. Ribet kali itu. Iya, alien Asli. lah, Ribet band kali. drill lah. Ampun. Iya, suruh Band main. drill lah. Sekarang Capek, men, lebih easy listening. Iya, lebih groovy. Lebih groovy. Pengennya bikin yang bisa di kayak diulang-ulang. Iya. Nggak capek dengernya, terus kayak bisa relate juga dari lirik. Kayak aku ngerasa itu yang penting gitu. Yang Nggak nulis boleh lirik lewat. berarti Emil. Aku yang nulis juga. David semua. Oh, yang nulis. Semua. One man band sebenarnya. Iya. Tapi Michael Keane. tapi memang si Azlan lah yang aku rasa semua sih, cuman ya kali ini yang bawa kan dia ini yang megang rhythm section kan. Jadi dia yang ngubah ritmenya jadi beda gitu. Itulah. Itu aja sih. Gimana, Cik? Ya memang itu. Idem. Nah, maksud gue proses kreatifnya kan waktu itu kan emang udah di Medan juga kan, dan lu juga di situ kan berproses juga kan, Berarti Ciko tuh salah satu inisiator David. David untuk Iya. bangkitin lagi. Benar. Tandem dari dulu. Ya waktu itu kita lagi di ini. Kita Oh, di kita. Lombok. Kita lagi di Lombok. Lagi hanyut. Enggak, lagi di penginapan yang itu yang banyak pohonnya, banyak serangga tuh. Di mana? Ramadan. Iya, timur apa di barat tuh? Nggak tahu, lupa. Aku Iya, lupa kenapa? juga. Pokoknya di situ si Ciko nelfon. Iya. Dia kan lihat aku ini posting di Instagram kan, manggung gini-gini. Dia, enak juga kok manggung kayak gitu. Bikin lagi yuk katanya. Soalnya aku di Medan kan sendirian tuh kan. Iya. Dia tuh telepon, kalau dia di Jakarta dia nelfon aku tuh bisa sampai 2 jam. Aku paham. Iya. Aku paham. Sampai bini aku bilang, "Tuh, ayangmu nelpon." Ya, David rupanya. Astaga. Nggak lu doang, Cik. Semua orang di Iya kan, betul kan makanya. Makanya waktunya ini habis buat nelfon. Jadi selama 3-4 tahun tuh nelfonin orang ya, dari total. Iya benar. Tapi sekarang aku nelfonnya ke Alvin. Oh iya. Bikin video. Ya, kurang ajar juga nih. Iya.
suka kasih kerjaan dadakan gitu. Iya, memang. Jadi gini, kalau aku lihat David, aduh. Iya, betul. Iya, kadang-kadang kalau nelfon suka jamnya nggak pas. Jam orang kerja. Jam tidur malah. Kalau jam orang kerja nggak apa-apa. Iya. Ya, gitu lah. dulu kita kemarin juga sempat bikin podcast gitu ya, nge-review vinyl sama dia. Itu Pas juga pandemi. Wah, itu kacau sih dia. Kenapa? Yang kerja kan cuma kita berdua kan. Bolak-balik. Cek, kau di mana? Kau ke rumah. Kau di mana? Kau ke rumah. Kita belanja kain hitam ini segala macam. Men, kayaknya kerja aku kan ini aja gitu. Aku harus dari sana kemari. Terakhirnya aku juga yang nyerah. Udah, kau jalan sendiri aja lah. Capek kali. Terakhir aku jalan sendiri kan. Aku lagi udah habis syuting kan. Aku edit videonya. Aku pakai iPhone kan. Edit. Juga ini kan. Sendiri capek juga. Gak jadi. Unofficial bubar. Bubar. Jalan berapa episode? Berapa ya? Cuman 2 lah. 2 ya? Aku aja lupa. Dulu waktu pas baru-baru punya YouTube, telepon gue, aku jadi judul YouTube. Berarti untuk teman-teman yang mau lihat silakan di sini ya. Aduh, jangan. Yang mau komen, Jangan, subscribe, no. kata-katain juga nggak Aku apa-apa. habis podcast aku ini nih delete semua. Tapi janganlah, Le. Janganlah, kenang-kenangan. Itu kan karya, Iya. ya kan? Belum lagi bikin. Ini kan dia orangnya perfect tuh kan. Dia nggak mau pakai. Pokoknya untuk lagunya kita harus bikin, Cek. Wah, maksa banner nih. Bikin di tempat coy lagunya. Kacau sih memang. Oh, untuk ini bumper ya? Bumper. Iya. Sama, aku juga gitu. Oh iya. Jadi Langsung. kan kalau mungkin kan kalau sini kan setiap episode mungkin itu semua ya bumpernya ya. Oh, di tiap episode beda-beda. Mau ganti coy. Udah buat album aja aku bilang. Iyalah. Mau ganti. Kau bayangin tuh kayak mana coba. Nyerah lah coy. Udah campur lah aku. Udah aku pergi sana lah, jalan sendiri lah. Dia cabutnya gini, Pet. Ini kamera dia kan, kok pakai aja kan. Tapi aku cabut gitu. Aku mikir kan, ya udahlah aku pakai aja kameranya. Aku nggak usah beli. Jalanin lagi, Fit. Hah? Jalanin lagi. Aduh, nggak ada waktu lagi, sumpah. Sibuk. Sibuk kali dia, Bang. Tadi aja ngobrolnya udah pakai bahasanya bahasa asing. Bahasa asin. Bahasa alien. Berarti harapannya ke depannya gimana nih, Fit? Pengennya sih Jin bisa terus jalan, Tour? tour, bisa. Sekarang udah banyak acara lagi. Tapi yang paling utama menurut aku sih harus bisa tetap bikin album sih. Karena menurut aku kayak itu portfolio yang paling penting tuh. Iya, benar. Itu Karya karya. Karena apa ya? Kayak bikin lagu itu kan kayak kan butuh proses. Nah, proses itu yang kita record dan kita jadiin karya gitu. Kalau manggung itu menurutku Kewajiban. kayak memang untuk dipertunjukkan aja apa yang udah ada. Tapi kalau untuk disimpan gitu jadi CD dan ada banyak track itu penting. Jadi kayak kita udah rekam, kita udah selesai, kita bisa dengar, oh lagu ini aku bikin waktu kemarin ini fasenya. Jadi makanya 10 tahun itu album itu memang di personal ya, fase hidup aku itu banyak yang ku record di dalam gitu. Cara musik pun beda-beda semua emang. Bisa dibilang Jadi- ada beda-bedanya. Jadi bisa dibilang album ini tuh fase hidupnya David. Iya, betul, Bang. Ya. Tapi kalau secara warna musik sama elemennya itu ya bareng. Iya. Kebetulan aku yang bikin ini kan, ini inisiatornya kan, kayak yang mulai nulis duluan. Terus kalau buat penulisan lu nulis lirik dulu apa nulis musiknya? Aku kalau dulu di Yang album ini album. yang baru, kalau yang album kedua ini aku bikin musik dulu. Cuman aku udah tahu kayak kira-kira dia ceritanya tentang apa walaupun belum ada lirik. Jadi kayak bisa ada nada yang relate ke sana. Kayak si Lucid Interception kan. Ini kalau lucid ini berarti ceritanya lebih agak alien kayak ngambang gitu kan. Jadi nadanya harus gimana? Intronya gini. Itu karena lagi di Lombok kan, lagi ngambang. Ngapung. Gitulah. Kalau Hyperbrain karena aku mau bikin lirik yang ini ceritanya tentang merger manusia sama mesin nih, digitalisasi ini kan. Terus berarti dia harus nge-boot robot. Tapi ada humannya di mana gitu. Berarti harus ada vokal cewek nih. Kayak udah ini Udah di kepala, bayangan ya? udah bayangin. Jadi bikin. Jadi sebenarnya semuanya paralel.
Tapi kalau liriknya bener-bener ditulis story-nya itu belakangan semua. Tapi kalau di album pertama beda, aku mulai dari judul. Aku bikin judul dulu, baru dari judul ini kira-kira Dikembangkan lagi. dia musiknya gimana. Aku selalu mulai dari judul dulu. Kalau judulnya udah sekeren nih gitu kan, gimana tanggung jawabin musiknya juga kayak dia. Kayak Cosmic Revelation, aku bikin kan, habis itu ini tentang planet-planet meledak lah, tabrakan segala macam gitu kan. Dia chaosnya gimana nih gitu. Intronya gini aja gitu. Makanya itu jadi kayak gitu. Tapi untuk album ini kalian tuh dengerin siapa aja? Untuk Referensinya lah. Sebenarnya kalau untuk album ini kita nggak banyak denger yang metal sih sebenarnya. Iya nggak apa-apa. Lebih ke Muse Nggak bisa. gitu. Kayak Dewa 19 gitu yang nggak nyambung gitu. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa sebetulnya. Gojira, yang paling metal tuh Gojira ya. Gojira. Itu kita nggak ada banyak untuk buat album ini, kita nggak banyak. Oh kita harus dengar ini biar jadi ini, nggak gitu. Iya nggak gitu. Tapi kan maksudnya tiap personal kan pasti beda-beda. Iya benar. Lo kau gimana Pit? Gue dengerin ini bang, Spawn of Possession, Small Opposition. Arkaik. Oh oke. Itu aja sih. Anomalus? Enggak. Wah, Halus udah pasti. Aku Wajib seneng. ya. itu wajib sih. Kau gimana Lan? Aku tuh bang, Untuk album ini? nggak tahu ya terasa apa enggak. Cuman aku clean vokal kan aku yang buat tuh. Aku dengernya, aku suka kali Glenn Fredly. Oh iya. Ya mungkin nggak terasa ya, tapi Jauh ya. jauh kali bang. Emang. Tapi yang metal oke lah, pasti denger lah kan. Sama lah dengernya. David kasih aku denger referensi dia gitu. Ya, orang itu juga gitu kan. Orang itu siapa? Mereka, Mereka. Chico dan Bang Emil gitu kan. Mungkin ini para pendengar juga akan bingung ini mencari kayak berakhir di Januari itu di bagian lagu mana. Sudah di bagian mana gitu ya. Glenn Fredly ya. Iya, Glenn Fredly, terus Dewa 19. Kami sama-sama suka Dewa 19 dan nggak tahu lah ya terasa apa enggak ke situ gitu. Terus kalau yang metal-metalnya aku dengar Opeth banyak sih yang Apa albumnya? Hah? Albumnya? Yang Ghost of Prediction itu album apa ya? Lupa gue nama judul albumnya. Tapi untuk maksudnya ini lebih ke isi-isian lu di Oh, kalau isian sih referensinya. banyak sih bang. Awal-awal kemarin, jadi kan kami buat lagunya itu kan nggak langsung latihan semua lagu gitu kan. Iya. Jadi kayak Hollow, Future, Phase 1, Phase 2 itu dia waktu itu lagi Bang David tuh lagi suka kali Arkaik kan. Oke. Dia kasih denger aku Arkaik. Untuk 2 lagu itu aku cari drum yang mirip sama Arkaik gitu-gitulah. Oh. Secara fill in gitu. Berarti prosesnya tetap jamming ya? Oh iya, pasti. Setelah nulis jamming. Dia selalu buat demo duluan kan. Dia buat drumnya udah ada berarti kan? udah. Tapi ya dia bebasin aja gitu kan. Ya udah kayak fill in itu kan ada arkaiknya gitu. Terus lanjut ke lagu-lagu selanjutnya gitu juga. Dia lagi dengerin apa dia kasih ini. Dia lagi dengerin apa dia kasih ini. Ya maksudnya referensi. Ya, referensinya kayak gitu. Dan kebetulan yang terakhir tuh kami tulis Science. Iya, Stockholm Syndrome sama The Science of Talk tuh kami lagi dengar Opeth dan The Between Muse. and Me. Muse ya. Stockholm Syndrome juga judul lagunya Muse. Iya. Kadang-kadang kita harus dengerin yang dulu-dulu lagi ya kan. Aku bikin Stockholm Syndrome itu aku saranin memang di pas nyanyi clean tuh main tom. Karena Jungle. di jungle gitu kan. Itu karena si Stockholm Syndrome-nya Muse juga kayak gitu. Jadi Main tom. berarti liriknya menerusin punya Muse. Enggak. Kalau liriknya Stockholm Syndrome itu lebih ke kayak kita tahu kan kayak konsumsi gadget, semua yang digital, terus jadi agak kita jadi agak ini lepas dari realita yang ini ya, yang fisik gitu kan. Kita tahu itu gak bagus. Kita bisa bilang kalau ya anak kita aja lah kayak main HP terus kita marahin kan. Iya. Tapi itu something yang kayak kita nggak bisa lepas dari dia. Jadi benar-benar kayak Stockholm Syndrome kan. Diculik tapi kita juga nggak mau pisah dari Kita bisa penculiknya. apa gitu Kita ya? bisa apa kan? Itu Ya kita pernah ngobrol tentang ini Fit berdua Fit. gimana? Ya ini kita bisa apa Fit, kan? Ya pas Instagram ya DM pas pandemi. Benar kita bisa apa gitu. Cuma at least kita aware ini ada. So kita bisa lebih elevate kesadaran kita dan kita nggak terlalu di-intercept sama sisi buruknya. Kita bisa utilize sebagai
hiburan aja. Iya. Kita bisa utilize nih dengan kesadaran. Kita tahu kapan stopnya gitu. Itu menurut aku sekarang ini ya kayak tingkat kesadaran kita semakin turun gitu. Jadi tapi si Stockholm Syndrome sendiri lagu itu ada personalnya lagi buat aku, ada story aku sendiri. Jadi kayak ini senangnya main lirik itu kayak aku bukan tipe orang baca banyak buku. Aku tipe orang yang mikir gitu. Sering mikir sendiri. Jadi yang kalau di Bang David baca buku ini kan enggak. Sebenarnya aku enggak baca buku, aku enggak Artikel-artikel. enggak tahan ya. Aku lebih ke sering mikir sendiri kan. Dari pikiran Berarti sendiri. Berdasarkan pemikiran lu semua ya, Iya. liriknya. Jadi kayak The Science of Thought itu kumpulan pikiran-pikiran aku tentang pikiran-pikiran orang lain. Ini Kok biasanya ribet kalau ya jadinya? Iya. Iya. Pikiran itu yang dikumpulkan dari pikiran orang lain. Iya. Berarti mikirin Jadi orang, gini, kan? Iya mikir orang. dari aksi satu orang. orang lain. Iya, jadi kan mikiran orang, kebanyakan mikir kan. Iya, emang gitu. Emang dia orang yang pemikir kan? Iya. Mikir emang dia pemikir banget. Mikirnya ya, Kalau, emang. tapi ya itu pasti ada downside-nya juga kan. Overthinking kan judulnya. Kalau Stockholm itu liriknya ada juga kayak di referennya itu ada juga kayak kadang kadang dihadapin sama situasi yang aku nggak tahu nih sebenarnya untuk bantu aku atau enggak gitu. Tapi aku nggak berani coba juga, takut kecewa gitu kan. Jadi aku bikin di lirik itu ya kayak gitu, kayak you'll make it better or live broken. Tapi akhirnya I'm in need of repair. Tapi aku sadar kalau aku butuh repair. Jadi kayak multi layer lah itu. Tapi interpretasinya ya terserah orang mau dengar gimana. Tapi kalau secara liriknya yang dari atas sampai bawah itu memang tentang konsumsi digital lah. Yang terlalu ini udah over kali sekarang kan. Bahkan mungkin kita sendiri juga bakal, semua kan digitalisasi sekarang. Iya. Mungkin kita sendiri juga bakal digitalisasi. Iya. Sampai kayak The Matrix gitu kan. Kayak benar-benar kita nggak di sini lagi. Iya, kayak lagu-lagu kita kan juga sebenarnya dikumpulin di streaming media itu. Itu sebenarnya kayak yang kita pernah lihat dulu ya, Well, di YouTube tuh udah ada song generator. Misalkan lu bikin lagu ke siapa, kayak Metallica, mau bikin kayak lagu Nirvana, itu tinggal masukin AI-nya yang buat. Iya, ada AI gitu ya kan. AI-nya yang bikin. Jadi itu sebenarnya kayak karya-karya kita tuh di apa namanya, dimasukin ke streaming media tuh untuk itu, untuk dipelajarin AI. Ini pemikiran random thoughts Iya. lagi boker aja nih. Iya. Biasanya kan muncul kan. Tapi kadang-kadang itu kalau kata orang teori konspirasi. Cuman gimana ya? Tapi ya, Itu fakta konspirasi gitu. Udah bukan teori, emang udah jalan. Tapi kalau masih orang bilang ini bukan gitu, aku ngerasa kayak somehow lebih enak jadi dia sih, kayak nggak mikir gitu. Kadang ini nggak bisa stop gitu. Terlalu hiper. Jadi bagus gimana? Bagus, slow aja lah. Slow Iya, saya kayak artwork itu kan juga ada generator ya. Iya. Sampai waktu itu sempat ada salah satu artworker lah yang apa namanya, yang protes ke apa namanya, artworker ini karena dia benar-benar sama persis nih secara warna, secara gambar gitu segala macam. Tapi dia jualnya bisa sampai ratusan juta. Sedangkan ya orang cuman ya berapa juta lah gitu. Karena underexpose juga. Ya nggak juga sebenarnya. Kok bisa sama? Karena generator ya. Jadi yang ini tuh cuman sekumpulan apa namanya, Data dikumpulin terus dijadiin apa namanya? iya, jadi generator gitu. Ibaratnya jadi referensi dia buat bikin sesuatu yang dari itu. Ya sekarang kan Yang ditulis referensi kan bisa dicari di Pinterest, ya kan, gambar. Iya. Tapi kan kedepannya emang AI akan bisa ngalahin manusia kan ya. Cuman ya kita nggak usah ngebahas yang terlalu dalam soal masa depan lah. Soalnya kayaknya Jadi bakal akan- berubah terus kan. Iya. Iya, tapi mungkin kayak makin kemari aku mikir kayak semua itu bisa dipikir ada positifnya juga. Iya. Pasti. Emang harus Ya begitu, ada. Pit. Aku udah mulai aku ngerasa kayak gara-gara pandemi kemarin juga ya terlepas dari banyak kali ya chaos gitu kan. Kita jadi makin deket. Kita
video callan kayak karena nggak kerja, Iya. albumku jadi gitu. Kita bisa lebih dekat lagi. Siapa nih? Kau sama? Nggak sama kau pokoknya. Gua belakang kan kalau David telepon gua reject. Dia juga aku reject. Ya gitu juga. Bi. Oh David, aduh. Balik ke situ. Tapi emang gitu, kita harus tuh positif Ambil mental attitude. ya Iya. PMA lah. Ya ada baiknya juga mungkin it's for good gitu. I don't know. Iya. Mungkin kayak disatuin jadi digitalisasi gitu. Nggak tahu juga ya. Itu sebenarnya pertanyaan buat apa namanya? Buat 10 tahun 5 tahun lagi mungkin. Soalnya kalau Ya buat ini sekarang jejak mungkin- digitalnya sekarang di sini. Ini kan baru proses menuju ke situ kan. Heeh. Belum sampai yang muanya jadi digital juga gitu. Masih ada kok yang mau beli fisik, Oh iya. iya kan? Belum Iya. apa? Ibaratnya ini belum maksimal lah. Iya benar. Tapi kan kebetulan emang kalau di scene kita tuh emang udah dibentuk bertahun-tahun tuh untuk selalu Support fisik. rilisan fisik. Ya sih. Iya. Ya kalau gitu teman-teman beli CD-nya Jin Ya lah. untuk teman-teman yang Yes. Jin baru keluarin album sama Black Angel Records, Hmm, Yes. bisa langsung beli. Bisa beli Support. di Support. Shopee, Tokopedia. 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 Kalau di Medan bisa ke Good Boleh Fight. sebut merek kan? Enggak apa-apa boleh. Oke. Bentar paling tinggal di AUK. Kalau di Medan bisa beli di Good Fight, di Mm-mm. Di mana lagi? The Happen Well tuh. Terus situ aja sih. Kalau di Medan cuma di situ. Kota-kota lain coba sebutin Atau semua. mungkin atau mungkin DM Jin. DM David lah, DM David ya. Jangan. David boleh. Ya boleh. Dapat Jangan butuh kami. teman ngobrol. Ya udah. Gimana? Pulang kita. Ya lah, kan lu mau ke Medan. Makan Ikut ke Medan bang, ayolah ke Medan kita. Mau lah. Ayo. Iya. Makan BPK. Mau lah. Ayo. Tapi kau makan juga ya. Ya udah kalau gitu lah. Oke, terima kasih. Terima kasih teman-teman Emil. semuanya. Terima kasih Hasan. Terima kasih. Bel, Ciko. Ya bang. Hey. Aku sebenarnya, Terjebak. aku pribadi nggak nyangka nih bisa kemarin nih. Udah habis ya? Iya.